Di zaman Rasulullah umpamanya, Rasulullah SAW di zaman beliau itu melarang sesuatu, tapi tiba di zaman Umar dia perintahkan, nanti berlawanan dengan larangan Rasulullah. Apakah dia Umar itu menantang Rasulullah SAW? Utsman juga begitu. Salah satu contoh umpamanya di zaman Rasulullah SAW itu pembagian zakat itu kepada asnaf 8 asnaf, termasuk di situ wal mu'allafatu qulubuhum, mu'allaf. Di zaman Umar zakat itu hanya dibagi kepada 7 asnaf saja, dihapusnya asnaf yang ke-8. Apa itu? Mu'allaf. Karena dia mengambil makna bahwa mu'allaf ini diberikan di zaman Rasulullah karena Islam masih lemah. Islam membutuh orang-orang yang menguatkannya, sehingga zakat itu perlu diberikan kepada orang-orang yang Bapak Ibu sekalian simpati kepada Islam, walaupun dia non-muslim tetapi dia menguatkan Islam, membela umat Islam, tak masalah, zakat diberikan kepada mereka. Jadi mu'allaf itu oleh kebanyakan ulama itu bukan orang yang baru masuk Islam saja. Kalau pengertian kita kan, siapa mu'allaf? Orang baru masuk. Tapi salah Bapak Ibu mengatakan begitu. Tidak, saya tidak menyalahkan, karena mazhabnya Bapak Ibu, mazhab kita semua Indonesia ini rata-rata Syafi'i. Satu-satunya mazhab yang mengatakan, yang menafsirkan mu'allaf itu orang baru masuk Islam cuma mazhab Syafi'i. Jadi kalau Bapak baca mazhab lain yang 3 mazhab itu, Hanafi, Maliki, Hambali, tidak seperti itu. Termasuk juga memang yang baru masuk Islam, yang lemah Islamnya, dikhawatirkan kalau tidak ditopang dia dengan zakat, dia balik, maka dibela dia dengan zakat. Tapi oleh jumhur ulama, inti mu'allaf itu adalah orang yang dijinakkan hati Islam untuk menguatkan Islam sekalipun dia tidak Islam. Maka bolehkah memberikan zakat kepada non-muslim? Menurut jumhur ulama boleh, selama dia masuk dalam kategori mu'allaf. Contoh umpamanya umat Islam di barat, yang di barat kan
lihat di zaman Rasulullah butuh. Kemudian di zaman Umar dilihat Musab sudah kuat, maka dia geser. Seperti itu juga tradisi di zaman Utsman, dirubahnya. Rasulullah bilang, siapa yang melihat onta yang tidak ada tuan lepas dan tuannya tak ada, tak nampak, jadi onta hilang atau lepas begitu saja, tak ada tuan, tak ada tuan yang menambatnya, tak ada tuan yang meliharanya, maka apa kata Rasulullah? Biarkan onta itu jangan ditangkap, jangan ditahan onta itu, biarkan dia. Kenapa? Ya suatu saat akan ditemui oleh yang punyanya, biarkan dia makan. Tiba di zaman Utsman dirubahnya instruksi itu. Apa kata Utsman? Siapa yang menemukan onta yang tidak ada tuan, tangkap onta itu, tangkap, pelihara, jaga sampai ditemukan oleh tuannya. Tapi bukan tangkap untuk disembelih, tak. Maksudnya apa? Ditangkap untuk dijaga. Kenapa kondisi berbeda? Kenapa Rasulullah dulu katakan biarkan, tiba Utsman katakan Utsman tahan. Itu instruksi Utsman ketika dia jadi khalifah. Apa masalah Bapak Ibu? Tradisi manusia sudah berubah. Di zaman Rasulullah orang tak ada mencuri onta orang.
sendiri yang membuat langkah.